wahyu Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang 3 minggu yang lalu saya baca sebuah berita salah seorang warga Suriah yang dia melakukan migrasi ke Inggris. Yang kejadian berita itu Liverpool, bom di rumah sakit, membunuh diri. Dia itu warga Suriah. Ya, saya baca di berita itu ya, berita di Arab. Dia dasarnya Muslim. Kemudian sampai di sana dia murtad. Dan ketika dia melakukan bom bunuh diri itu dalam keadaan sudah murtad. Na'udzubillah min dzalik. Itu sebuah berita yang Allah Ta'ala alam. Ada salah seorang warga Maroko. Dia menjadi agen pembawa pemahaman ateis. Dan dia dipercayakan oleh orang barat untuk membawa pemahaman-pemahaman itu dan menyebarkan, memperolok-olok Islam dan sebagainya. Ini baru juga sebulan yang lalu. Dia ini akhirnya gantung diri. Dan dia sudah murtad. Di status terakhir dia di Twitter, dia menyebutkan bahwasanya orang barat itu telah menelankan dia. Dulu dia dimodalin dan aku telah meninggalkan agama dan hari ini aku dibiarkan tanpa ada apa-apa. Akhirnya dia gantung diri. Jangan kau tanyakan kenapa aku menghabiskan hidupku. Kematian orang ini sudah murtad ini diangkat oleh para ulama, salah seorang di antara mereka di negara Maroko, ke dalam catatan beliau. Coba lihat, semua menjadi ibrah. Ini orang dulu mati-matian memperjuangkan kesesatan dan dia meninggal dalam keadaan tidak punya iman. Na'udzubillah min dzalik. Maka jemaah sekalian, iman ini berat. Kalau sedang kondisi aman-aman nih, kita mesti khawatir apakah ketika Allah berikan bala kita sanggup masih bertahan istiqamah di atas keimanan. Maka syukuri nikmat itu. Syukuri. Banyak cara syukuri nikmat. Ya. Hadirin yang saya muliakan, ketika dikasih cobaan, bala, orang yang tidak yakin ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak yakin di atas keimanannya, kadang dia menolak, menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan dia benci kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya dia membenci Allah. Orang kalau dia benci ketentuan Allah, maka dia ujungnya akan membenci Allah. Maka kita tidak boleh iri, dengki sama nikmat orang yang Allah berikan. Karena nikmat yang didapatkan dia itu dari Allah. Apakah engkau benci atas pemberian Allah kepada hambanya? Ada orang dengki, enggak tahu sebabnya apa. Tapi kalau engkau nak nikmat, kata kau kena hati. Ini orang imannya bermasalah. Hadirin yang saya muliakan, maka di sini kita lihat, li'annahu kana fil awwal lam yusibhu adha wala fitnah. Orang yang seperti tadi itu karena di awalnya dia belum ditimpa sebuah musibah, belum ada ujian, belum ada tersakiti di dalam hidupnya. Namun ketika diuji fitnah, maka berbalik arah. Ayat yang seperti ini jemaah yang saya muliakan dan yang seumpamanya ini menunjukkan annahu yanbaghi lil insan ay yakhaf. Hendaknya bagi kita seorang muslim ini takut akan keadaan kita. Takut akan keadaan kita. Takut akan bagaimana nanti ketika Allah berikan cobaan, apakah kita sanggup atau tidak. Maka mesti kita khawatirkan untuk diri kita masing-masing adalah hati ini tergelincir. Maka banyak berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana. Maka selalulah minta kepada Allah Subhanahu wa taala keteguhan di atas iman.
Karena hati manusia ini, hati anak Adam ini ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah membolak-balikkan sebagaimana Dia kehendaki. Namun jika ini hamba bertulus meminta kepada Allah, sungguh Allah Subhanahu wa taala tak pernah merugikan hambanya. Jemaah berbahagia. Maka doa yang perlu kita minta apa? Agar hati kita ditetapkan, diteguhkan di atas ketaatan, dan kita diberikan rezeki berupa istiqamah. Kalau hari-hari minta kepada Allah rezeki, benar rezeki, benar gulai, benar beruh. Berapa kali minta kepada Allah rezeki berupa istiqamah? Rezeki ilmu yang bermanfaat, rezeki hati yang teguh di atas keimanan. Maka kita lihatlah bagaimana Nabi SAW banyak sekali berdoa, Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dini. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Al-Quran mengajarkan kita doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Setiap salat kita mendoakan ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah, setelah diberikan hidayah, kita mengenal Islam, kita diberikan teguh dan tetap di atas Islam itu, sehingga memasuki syurga Allah Azza wa Jalla. Maka saya menarik salah seorang alim mengatakan dalam penjelasan tentang salat. Saya lupa, karena saya baca. Beliau mengatakan, hadirkanlah setiap kamu beribadah, setiap kamu salat, setiap kamu melakukan kebaikan, agar Allah Subhanahu wa taala menambah hidayah. Sehingga kita merasa butuh untuk salat, butuh melakukan kebaikan demi untuk kebaikan kita. Karena semua kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Hadirin yang saya muliakan. Maka kita lihat alladzina qala lahumun nas, ayat yang kedua, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalau di ayat tadi, wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Keadaan yang genting seperti tadi, yang dahsyat menakutkan tadi, membuat mereka menambah iman dan menambah keislaman mereka. Itu sahabat Nabi. Maka orang yang seperti ini jangan coba ditakut-takuti dengan gaya-gaya tadi. Makin tambah yakin. Inilah janji Allah. Bukankah Rasul para Anbiya itu dapat cobaan yang berat? Bukankah Nabi mengatakan, dan orang yang mengikuti jalannya akan mendapatkan yang berikut seperti beliau. Yang mengikuti seperti beliau, walaupun enggak setimpal sama, tapi akan beratnya ikut-ikut. Maka ayat ini turun kepada sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ketika itu dalam perang Uhud, ayat yang barusan saya katakan, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ketika itu perang Uhud, mereka ada yang terluka, ada yang syahid, syuhada. Maka ada yang mengatakan bahwa saya nanti Abu Sufyan akan kembali menyerang atas kalian. Maka Nabi SAW pun tidak pernah gentar untuk berhadapan dengan mereka. Apa yang mereka dapatkan? Mereka ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kesulitan, mereka terlukai dan seterusnya. Ada yang meninggal dunia. Faqutila minhum 70 rajulan. Ya, syahid di kalangan mereka 70 orang sahabat. Allah. Yaitu juga dialami oleh Nabi SAW, terlukai beliau. Begitu juga sahabat ridwanullahi alaihim. Akan tapi mereka tetap apa yang Allah dan Rasul sampaikan, mereka dengar dan mereka menyambutinya.
Hadirin yang saya muliakan, maka bayangkanlah apa perjuangan kita untuk agama ini hari ini. Apa yang membuat kita sekarang sudah merasa berjasa? Hilangkan jasa agama. Padahal belum seberapa. Ya, maka penting. Maka setiap kali kita menziarahi kuburan syuhada Uhud, apa yang terbayang sama kita? Yang terbayang sama kita di antaranya adalah ini orang-orang yang telah mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berusaha sekuat tenaga mungkin untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang meninggal teman beliau. Ini orang-orang yang mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Orang yang yakin cukup dengan Allah dan yakin Allah lah sebaik-baik pelindung. Subhanallah. Alladzina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum. Mereka adalah Abu Sufyan dan orang bersamanya waktu itu, di antara para pembesar Quraisy. Ya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala tentu tidak pernah membiarkan nabinya dibunuh mati oleh mereka-mereka. Walaupun mereka telah bersekutu bersatu untuk menghabisi beliau. Alaihi salatu wassalam. Wa ya'ballahu walakin ya'ballahu illa ayyutimma nurah. Di agama ini jemaah sekalian, itu setiap waktunya akan ada orang ingin memadamkan cahayanya. Tapi mereka karena enggak yakin apa yang Allah kabarkan, Allah sudah katakan enggak akan mampu. Enggak akan mampu. Itegan tagayo ibadah tago aja. Bukankah kita lihat hari ini di Eropa, di Amerika dan sebagainya itu, Islam orang masuk berbondong-bondong. Bagi kita yang pernah pergi haji, jamaah haji dan bisa membandingkan dari tahun ke tahun, bisa lihat Pak, dulu tidak mudah kita lihat orang-orang barat itu, orang-orang berkulit putih. Hari ini mudah kita lihat mereka datang pergi haji. Ya. Kita lihat berbagai belahan negeri Muslim di bumi hanguskan. Bukankah di tempat lain mereka masuk Islam? Baik. Jadi di sini dikatakan kepada sahabat, takutlah oleh kamu akan mereka itu orang Quraisy itu. Anaya teman. Anaya. Kan tetapi mereka para sahabat izdadu imana, makin dibilang begitu makin bertambah iman. Li'annal mu'min, karena orang mukmin makin bertambah keadaan, makin menakutkan keadaannya, makin tidak mengenakan, itu makin bertambah iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalan, alhamdulillah, kalan. Li'annahu yu'min, karena dia beriman bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu bersamaan dengan kesabaran. Allah akan hadirkan pertolongannya beriring dengan kesabaran orang mukmin itu sendiri. Sulit keadaan itu menunjukkan bahwasanya jalan keluar sudah dekat. Ketika malam makin gelap, itu menunjukkan subuh sudah makin mendekat. Ija ura panet tuum sabir. Kana tek dah tuum, nanti kata pot. Menanti ke hudep. Sunnatullah lagi yang. Tidak panas terik terus. Dekat. Di negara Arab ada, di negara luar tu ada musim panas, musim dingin. Kan enggak setahun terus musim dingin, terus musim panas terus. Tidak. Mendung keadaan lagi aja. Ya, Allah berikan itu. Mereka bertambah. Mereka yakin bahwa saya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan kesulitan itu tidak akan mampu mengalahkan kemudahan. Allah jadikan kemudahan dua di antara satu kesulitan. Dan sungguh kesulitan tidak akan mampu mengalahkan kemudahan. Ayat yang sering kita baca, inna ma'al usri yusra. Ayat mengatakan saja'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan menjadikan setelah kesulitan itu ada kemudahan. Tanya Aceh yang padum trip konflik. Pu ke orang pu hana mamal le. Pu kata-kata orang Aceh. Pat ujun yang hana perang dan pat perang yang hana reda.
kalimat yakin. Semua itu akan ada masanya. Maka keaman kedua tu. Hotel karu jamun, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ilo mata komplik luar hantrok kedai kurkuh nunggu. Luntun matoi cunda kena lo eng becak sabah becak ikenya menyotrok pun tijik nunggu ikut. Nampak lo mak terah. Tiba-tiba trok urunya kepada, "Hai ustaz kebun nak." Nampuran kan getak kamu. Hari dia getak malam-malam. Cukup bangku buka pintu ketikin ke jauh. Yang tak nak pegah. Hotel yang ti urut, ti berdik tinggal ya Allah. Tak tubi kedai Allah panjang umur putra gua. Kanya mana? Kamu apabila gadai jauh kurukuh ya? Trok gua lah. Tinggal tapi selalu teringat. Tapi begitu Allah kasih aman, boom menjurang ke aman. Tang-tang balakan nak kejadian. Nampak manusia apa? Maka dia fikir tapi dia senang tapi sedih tapi susah tapi hana. Betapa banyak orang yang paginya ketawa teriak dia senang, begitu sore dia menangis kesedihan. Nyan ke mana udip lagi. Bek tang-tang ona bacuk sakit. Tang-tang tanya paling sakit dalam dunia ini. Tidak. Dan di sini yang buat kita tahan adalah keimanan kita. Hadirin yang saya muliakan, aman. Maka mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbuna. Ya, ni segala urusan kepentingan kita semua cukuplah Allah Subhanahu wa taala, dan kesulitan kita Allah yang berikan pertolongannya. Namun ingat, Allah berikan pertolongan di orang yang menolong agamanya dan orang yang minta pertolongan kepadanya. Apabila seorang hamba ada masalah, dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menolong dia. Akan tapi bala dari Bani Adam ini banyak di antara mereka berpaling dan lebih itu bersandar diri kepada materi-materi, kepada perkara-perkara yang nampak. Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkan yang nampak itu di depan dia. Ini masalah. Hadirin yang saya muliakan, ya, mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita semua, dan kita biasakan mengatakan setiap hari di antara zikir pagi petang itu apa? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Di antara zikir itu mesti diucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ada masalah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Bayangkan, orang yang mengatakan itu, dia menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka waspadalah kamu kepada orang yang apabila kamu sakiti, kamu celakai, dia mengatakan, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Kamu itu diserahkan kepada Allah dengan segala urusan kejahatan. Maka tidak akan pernah orang itu merasakan sebuah kebahagiaan dalam hidupnya ketika urusan dia sudah berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Mohon maaf segala kekurangan, barakallahu fikum. Mudah-mudahan bisa kita sempurnakan pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.